Kisah Batavia yang dijuluki Kota Tai. Pada malam hari tanggal 21 September musuh berusaha mendekati Fort Hollandia dengan kekuatan besar, catat Gubernur Jenderal Jan Pieter Zoon Cowen dalam laporannya kepada Dewan Hindia pada tanggal 3 November tahun 1628. Cowen melanjutkan menulis, mereka membawa tangga-tangga dan alat-alat pelantak untuk memanjat kubu atau menghancurkan tembok-tembok. Mereka dilindungi oleh beberapa orang yang terus menembaki kubu dengan memakai bedil laras panjang. Akan tetapi, tulis Cowen, sebanyak 24 orang kami yang berada di kubu itu memberikan perlawanan yang gigih, sehingga sepanjang malam itu semua musuh berhasil dipukul mundur sampai semua mesiu habis. Pasukan Sultan Agung dari Mataram menyerang Batavia sebanyak 2 kali, 1628 dan 1629. Prajurit Mataram bertempur di bawah komando Tumenggung Bahureksa dan Ki Mandurareja. Soal prajurit Mataram yang kalah perang karena kurangnya pasokan logistik dan senjata, tampaknya sudah banyak yang mencatatnya. Namun, bagaimana kisah manusia yang saling bertempur di Batavia itu sangat sedikit sumber yang berkisah. Lantaran lawan memiliki cara bertahan yang tak biasa, prajurit Mataram pernah menjuluki Redoute Hollandia itu sebagai Kota Tahi. Kelak, orang Jawa mencatat ada 2 kota di Batavia, Kota Intan dan Kota Tahi. Sersan Hans Madelin tentu bangga atas prestasinya. Laporan kemenangan itu sampai juga ke Gubernur Jenderal di Kastel. Atas keberhasilan mengusir serangan Mataram, Madelin menjadi pahlawan pada hari itu. Kendati demikian, sebagai seorang serdadu asing, kenaikan pangkatnya tak begitu tinggi. Ia mendapatkan pangkat barunya sebagai letnan. Namun, pangkat itu juga yang membawanya berjumpa dengan ajal. Madelin terbunuh pada usia 34 tahun, ketika sedang meredam kerusuhan di Amboina pada 1639. Babat Tanah Jawi, yang berisi kisah raja-raja Jawa, juga merekam pertempuran terkonyol dalam sejarah VOC itu. Pada 1941, seorang sejarawan Belanda bernama W.L. Olthoff telah menerjemahkan salah satu versi Babat Tanah Jawi. Dia menerjemahkan bundel punika serat Babat Tanah Jawi wiwit saking Nabi Adam Doemoegi ing tahun 1647 ke dalam paparan prosa berbahasa Belanda. Babat itu mengisahkan, orang Belanda bubuk mesiunya semakin menipis. Kotoran orang atau tinja dibuat obat mimis. Orang Jawa banyak yang muntah-muntah, sebab kena tinja. Di bagian lain juga diceritakan, adapun Pangeran Mandurareja masih tetap mempertahankan perangnya, tetapi tetap tidak dapat mendekati benteng, karena tidak tahan bau tinja. Pakaian mereka berlumuran tinja. Para adipati pesisir bala prajuritnya banyak yang tewas. Sedang yang hidup tidak tahan mencium bau tinja. Sepulang berperang lalu merendamkan diri di sungai. Thomas Stamford Raffles juga menceritakan perihal sebutan Kota Tahi dalam bukunya yang bertajuk History of Java volume 2 halaman 168, terbit di London pada 1817. Pada waktu itu, karena orang-orang Belanda dapat dipukul oleh keganasan orang-orang Jawa, mereka terpaksa menggunakan batu-batuan sebagai ganti bola-bola besi untuk amunisi meriam. Namun usaha tersebut menemui kegagalan, tulis Raffles. Sebagai usaha terakhir, mereka melemparkan kantong-kantong berisi kotoran yang berbau busuk sekali ke arah orang-orang Jawa, dan sejak saat itulah benteng itu dijuluki dengan nama Kota Tai. Peristiwa konyol dan sungguh-sungguh terjadi itu juga dikisahkan ulang dalam naskah Babat Dipanagara. Perkara ini pertama kali diungkap oleh Sudipjo ZH dalam Babat Betawi, petikan dari Babat Diponegoro, yang terbit pada 1969 untuk perayaan ulang tahun Jakarta.
Walaupun para pucuk pimpinan perang kedua belah pihak yang berseteru itu dikenang sepanjang masa, demikian menurut Adep, lokasi pertempuran mereka kembali sunyi dan tak diingat masyarakat. Hampir 400 tahun yang lalu, di tempat ini prajurit Mataram dan Eropa pernah mengorbankan ratusan bahkan ribuan prajuritnya untuk menguasai Batavia, yang kita kenal sebagai Jakarta kini. Mereka bertempur sampai titik darah penghabisan, ungkap Adep. Kami mengajak masyarakat Jakarta untuk lebih mengenal kotanya, sejarah kotanya. Walau wujudnya, Bastion Hollandia, sudah tidak ada lagi kini, lokasi pertempurannya masih dapat didatangi, ungkap Adep. Tidak ada yang tersisa kecuali catatan sejarah yang melegenda, Kota Tahi. Terima kasih sudah menonton video versi kisah cerita ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen channel Kisah Cerita.